Quran tak Quran itu nama itu sendiri pesan yang ada sebagai pemahaman mengiakan apa yang disampaikan sholat dan semua saja sholat ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormati Bapak para pimpinan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampun duduk dalam majelis yang mulia niki. Yaitu majelis di mana kita akan sama-sama duduk mendengarkan ayat-ayat Allah. Niki sampun terbuka di dalam Al-Qur'an surat Maryam. Siapa yang suka membaca surat Maryam, insyaallah akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan rezekinya dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang capek sekali dakwah sama bapaknya. Jadi di dalam Al-Quran itu dikisahkan tentang dakwahnya para nabi dan kehebatan-kehebatannya. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Padahal sebelumnya selama 40 tahun berzikir di Bukit Tursinah untuk bermukarrabah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Diam di sana berzikir. Kemudian ini kisah Nabi Ibrahim juga begitu. Padahal Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam beribadah di dalam api. Tapi tidak begitu panjang ceritanya. Tetapi yang diceritakan adalah tentang kehebatannya berdakwah kepada Raja Namrus. Kemudian tentang kehebatannya berdakwah kepada bapaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam satu keluarga niki kadang-kadang bapaknya yang rajin ibadah, anaknya yang macel. Kadang-kadang anaknya yang rajin pergi mondok, bapaknya yang macel. Kadang-kadang suaminya rajin sholat tahajud, istrinya telat terus. Kadang-kadang sebaliknya juga, istrinya yang rajin, suaminya enggak sholat. Jadi kebalikan. Nah, semua nikah terjadi tidak ada hubungannya. Ini termasuk contohnya Nabi Ibrahim, dia anak yang taat beliau itu, sehingga diangkat menjadi nabi yang benar. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu nabi yang benar, selalu berbuat benar. Bapaknya malah menyembah berhala, nyembah patung. Makanya nggak bisa jadi ukuran. Sering kita itu orahan jadi imam lagu anak bebotoh
Tidak boleh begitu. Karena sudah ada contoh-contohnya. Dia doang lalu berdakwah lagu bapak sendiri ndek sembahyang, tidak bisa jadi ukuran. Nabi Ibrahim kencang dakwahnya, bapaknya malah buat patung. Sudah ada contoh-contohnya. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Maka ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapak, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu sedikit pun? Berhala disembah sama bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Azar. Dan ketika dikatakan kepada Azar ini patung itu enggak mendengar, marah dia. Jangan kamu ngomong begitu, dia adalah Tuhanku. Tetap dia meyakini seperti itu. Terus didakwahi sama Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya dia sampaikan lagi, dia datang lagi Nabi Ibrahim. Jadi enggak sekali. Yang kedua, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapak, sungguh nih saya datang lagi sama bapak dengan satu ilmu yang engkau tidak tahu, aku saja yang tahu. Maka ikuti saja saya. Dan Nabi Ibrahim, ihdika siratan sawiyya. Saya ingin menunjukkan engkau jalan yang benar, yang lurus. Malah marah lagi bapaknya. Ini dakwah kedua ke sana. Jadi dakwah itu bukan sekali Pak, berkali-kali disuruh datengin. Jangan marah kalau kita didatengin untuk didakwahi. Lagu itu pacu Pak Ustadz. Walaupun kita sudah tamatan Mesir, tetap kita harus saling datangi untuk saling ajak mengajak. Itu yang namanya dakwah itu. Tidak memilih siapa dan siapa, pokoknya karena apa? Kita menjalankan perintah dakwah. Itu mengajak. Kemudian yang berikutnya, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapak, saya datang lagi. Jangan engkau menyembah syaitan. Karena Azar itu termasuk penyembah berhala. Disebutlah menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sungguhnya syaitan itu kepada zat yang maha pengasih itu dia melawan. Dia melawan, asiyya itu melawan. Sudah 3 kali kan, tetap marah juga Azar, enggak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim. Hanya datang yang keempat kali. Ya abati, hai bapak, inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Ya bu, kedatang Malik, saya datang ke sini untuk mengajakmu kembali. Saya takut nanti azab Allah itu menyentuhmu, mengazabmu. Allah yang maha rahman itu, yang maha kasih sayang, mengazabmu. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi peneman syaitan. Itu Nabi Ibrahim. Nah, kalau sekarang kan dari awal sampai akhir kalau kita ngajak orang harus tetap dengan bahasa yang baik. Itu. Kalau Nabi Ibrahim itu, kalau coba pakai sekarang bahasanya Nabi Ibrahim, kita pakai dakwah sekali ya. Pak, saya datang ke sini ngajak bapak sholat, mau apa enggak? Duluan aja. Besoknya Pak, bapak mau enggak diajak ke masjid? Kita ini saudara dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah, duluan aja. Itu yang ketiga, Pak, ini saya ngajak bapak untuk ke masjid untuk sholat berjamaah karena ini jalan yang lurus, jalan aja. Pak, saya takut bapak nanti jadi pengikut setan. Coba menulis sekali kira-kira gimana? Pastilah orang ini marah. Pakai bahasa halus saja kita dakwah masih tersinggung orang. Masih tersinggung.
Kita pakai bahasa halus saja masih tersinggung, masih marah, masih tidak menerima. Apalagi kalau kita pakai bahasanya Nabi Ibrahim, bahasanya Quran. Itu namanya Allah kasih sayang kepada kita semua. Itu kenapa kita ini masih mempertahankan diri, masih mempertahankan diri. Kemudian qala, maka dia menjawab bapaknya, araghibu anta an alihati ya Ibrahim. Langsung nimbal, hai Ibrahim, ndak takut, kamu ndak takut sama Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni waliya. Kalau kamu tidak berhenti mendakwahi saya akan usir dari sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik. Maka kemudian Allah firmankan, salamun alaik, bersejahteralah kamu wahai Ibrahim, keselamatan atasmu. Ketika kita mendapatkan ujian dalam pekerjaan dakwah, maka itu kesejahteraan sebenarnya. Nabi Ibrahim dilempar ke api, dapatnya apa? Sejahtera. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin dan sejukkan, berikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Maka setelah itu Nabi Ibrahim, wahai Bapa, mudah-mudahan engkau sejahtera juga, dan saya akan memohonkan ampun untukmu wahai Bapa kepada Tuhanku, karena engkau tidak mau diajak. Wa da'u rabbi, dan aku akan meminta kepada Tuhanku, asa, mudah-mudahan, alla aku nabi du'ai rabbi syaqiyya, mudah-mudahan dengan doaku ini Allah itu tidak memurkaimu. Jadi kita itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang dijuluki nabi yang benar. Tidak ada nabi tidak benar, tapi di sini disebutkan innahu kana siddiqan nabiyya. Dia itu nabi yang sidik, yang benar. Sifat Nabi itu kan ada 4. Pertama, sidik, harus benar. Jadi apapun harus benar. Ini analogi Pak, ini logika. Apapun itu harus benar. Yang kedua, amanah. Amanah ini artinya sampai. Itu. Ya, yang amanah itu artinya amanah sudah. Itu. Pesanan yang harus dijaga. Itu namanya amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu harus disampaikan. Yang keempat, patonah, cerdas. Nah, contohnya mungkin Pak Junaidi, tolong mic ini sampaikan sama Pak Kades. Nah, kenapa saya percaya sama Pak Junaidi? Karena dia benar, ndik miring-miring, ndik jogang. Dia benar orangnya kan. Pertama, kenapa saya percaya nitip mic ini untuk disampaikan ke kantor desa? Karena saya tahu Bapak ini orangnya benar. Benar dalam artinya fisik. Dia tidak gila. Dan dia sehat. Dan bisa dipercaya. Sehingga dikasih amanah. Tolong sampaikan sama Pak Kades. 1. Dia benar. Yang kedua, amanah. Bapak ini saya percaya, Pak Junaidi ini saya percaya bawa mic ini karena dia amanah, artinya pandai menjaga. Itu, tidak mungkin dia akan selewengkan kemana-mana. Nah, kita pinjam dulu metegade dulu ke beli kedit, mungkin kan? Dia akan bawa. Itu namanya amanah. Pertama sidik, yang kedua amanah. Setelah dia amanah, maka yang ketiga harus tabligh, harus disampaikan. Tabligh itu artinya sampai. Mubaligh artinya penyampai. Itu. Jadi yang ketiga ini, yang ke-1, kedua, ketiga, 4 ini penting semuanya. Sekarang saya ini nitip barang, tapi tempat saya nitip barang ini anak kecil baru bisa jalan. Kira-kira benar apa tidak? Tidak benar kan? Berarti enggak sidik namanya.
Yang kedua, saya nitip barang sama orang dewasa, tapi orang ini dia gila. Kira benar apa tidak? Enggak benar. Ndek sidik, ndak sidik namanya. Yang ketiga, orang ini tempat saya nitip barang itu artinya dia tidak tahu alamatnya di mana rumah orang yang saya titipkan barang ini. Ndak benar juga. Maka syarat pertama itu adalah harus benar. Dan semua sifat-sifat Nabi ini menjadi amaliyah yang perlu kami sehari-hari. Kita harus jadi hamba-hamba Allah yang benar, harus sidik, sehingga kita ini dikasih agama ini, agama Islam ini. Karena Allah ini memilih kita duduk di sini, dianggap kita ini sebagai orang-orang yang benar, sehingga didudukkan di tempat ini. Kalau kita itu dipandang oleh Allah menjadi hamba-hamba yang enggak benar, lain tempat kita duduk. Paling-paling duduknya di mana? Di pantai, mungkin duduknya di bar, mungkin duduknya di depan TV, mungkin karena tidak benar. Jadi kalau kita mau mencontoh mengikuti sifat Nabi, kita harus jadi orang benar. Nah, karena kita jadi orang benar, sehingga didudukkanlah kita di tempat ini. Jadi orang benar. Yang kedua, jadi orang amanah. Kita harus jaga amanah agama ini. Kalau kita disuruh berjamaah, berjamaahlah. Itu namanya menjaga agama. Kalau untuk berjamaah kita berat. Tapi kalau untuk berdiri di tengah jalan, mau pahala belik Pak, minta uang di jalan itu kota amal, pahala juga. Berpanas-panas. Tapi pas gantian sholat berjamaah, berdingin-dingin di dalam masjid, enggak mau dia. Berarti ini kurang benar. Buat masjid, minta kota amal, minta amal di jalan itu kan berpanas-panas sampai hitam Pak, kasihan. Saya kasihan, jangan pakai anak-anak kalau kebetulan ada masalah begitu. Karena ada beberapa tempat kemarin diprotes Pak. Itu namanya eksploitasi anak. Jangan pakai anak-anak dan bahaya di tengah jalan. Itu, pakai orang dewasa saja. Jangan salah niat, sengaja pasangan itu dedare ya. Terpaksa entah harus ngerim. Onda saya ndek sugul mengajin sak biru niki sugul doang. Ingat dia, bulan Mas Rijal doang kajeng ketia. Nah. Dia bagus berarti. Seket. Namun tadah bajangan satu. Tapi jangan salah niat Pak. Kalau ada yang mesti mbak-mbak ini, jangan salah niat. Itu ya. Orang berani berpanas-panas minta uang untuk bangun masjid sampai hitam. Tapi berdingin-dingin sholat berjamaah di masjid, tidak mau dia. Kan ya kebalik doang jadi niki. Itu. Seperti orang bikin bak air tapi nggak diisi baknya, kan rugi jadinya. Itu. Jadi itu ada dua tugas. Orang yang bertugas meminta sumbangan untuk pembangunan masjid namanya membantu umat Islam. Kalau orang yang mengajak manusia mengisi masjid dengan berjamaah namanya membantu umat Islam. Beda nih. Lamun menganjang dek rurung minta sumbangan atau minta sumbangan untuk bangun masjid namanya membantu agama Islam. Tapi kalau mengajak manusia masuk ke masjid untuk ikuti pengajian, meramaikan masjid berjamaah namanya membantu agama Islam. Harus tahu beda. Okay. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu membantu agama Allah, maka kamu akan saya bantu, firman Allah. Itu. Kemudian yang ketiga, amanah. Jadi menjaga amanah agama ini adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah. Bapak-bapak datang ke masjid berjamaah, ibu-ibu menutup aurat,
kurangin tan ngobrol nggih ibu-ibu. Lamun bapak-bapak dianjurkan timan kurang tertib, pokok satu hati. Satu hati, tidak bersiap. Itu dianjurkan bapak-bapak. Dakan kurang tertib lagu pokok bersopo angen. Lamun ibu-ibu beda, dianjurkan tertib walaupun kurang akor. Saya ingat ibu-ibu lamun akor lalu darat lain rekeng. Paian siaparan bapak kurang petunjuk, ye tega doang ceritaan bapak. Ibu-ibu nanti saya kasih tahu rahasianya Bu ya, rahasia sawi ini nggih, supaya bapaknya nggak bisa marah, kecil nih itu pokok nih kunci yang dulu yang saya kasih tahu ibu-ibu itu, lamun sili bapak demak toak gap baok selesai lah urusan, den tahu sili bapak-bapak. Ini sekedik rahasia bapak-bapak sebenar. Harus cekat lek dapur, lek kasur, lek sumur niki ya harus niki ibu-ibu. Lamun dah pinter lek tahu sak telu niki, bar-bar dengenyang ngomeh. Wah, den tahu sili bapak. Lagu lek dapur ndek kulu. Ben pae maka nyet lalu dan meriah ndek kulu maka nyelik ndek meriah pendah. Nah, berarti ndek kulu lek dapur. Ben ndek kulu lek dapur, ben ndek kulu lek kasur. Malik ndek kulu lek sumur. Enggak tuh kenceng dan ngomeh. Temui diri bismillah. Unin ngomeh ibu. Datang temui bapak ngomeh. Ndek bede temui. Jadi ibu-ibu harus pintar di 3 tempat nih ke cekat lek sumur, mopo, mandi, mersi, lambang sumur. Cekat lek dapur, bares kemudian kasur. Cekat lek dapur, meriap. Selalu berinovasi, tahu dokaran berinovasi. PT hobi suami kita itu apa? Karena semuanya kita ini baik ibu-ibu dan bapak-bapak, masakan yang paling enak itu masakan ibu kita sendiri. Karena apa? Karena dari semenjak kita dari air susu sampai kita besar, berembe kemai priapan dek balik tetap kurang. Dek bau simpalik priapan ibu kita sendiri. Karena masakan ibu itu adalah masakan yang kita makan dari sejak kecil. Situ bedanya. Karena susah untuk mengadaptasi. Karena itu hubungan langsung dengan emosional kita dengan orang tua. Nah, makanya ibu-ibu harus berinovasi. Berbintan ada yang demen bekelor bapak, ya cekat di dapur. Lanjutan, ketiga sekarang ya, nanti lanjut lagi. Jadi membantu agama Islam itu adalah membangun masjid. Nah, itu namanya amanah. Menjaga agama. Sidik benar, amanah menjaga perintah Allah itu amanah. Tablik. Contoh nggih ibu-ibu, searan tablik niki tiang sempait ai. Niki kan. Tahu kenyempait dengan niki jelas ndek jogang. Yang kedua dengan niki ya bau nak jaga barang niki wah percaya ke bau pasti bisa dijaga. Tetapi ndak dia sampaikan. Barang titipan niki kira benar apa tidak? Jelas tersili. Nah, agama ini kita udah dikasih oleh Allah. Dan kita disuruh jaga amalannya, tapi tidak mau kita sampaikan kepada orang lain. Apa namanya? Kira apa namanya? Teman sempat itu berdakwah, dia tahu. Dengan cakuk dia tahu berdakwah. Orang buta, maaf. Orang buta ini bisa dakwah. Ada jamaah jalan kaki Pak 4 bulan dari Sumatera. Dia itu tidak punya kaki dua-duanya. Dia jalan pakai tangan. Jalan kaki, gabung sama jamaah jalan kaki. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan dakwah. Lagu ndek tuah mondok Pak Ustaz. Dakwah niki ndek perlu ngolek-ngolek dari berdakwah. Pak, sila terduduk di masjid. Atau yang semalangan
Dakwah waharan ni ke? Ndek perlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jumaidi kurung darin dejulu dak man kelepan. Karena ayat Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang yang memamurkan masjid kan belu lalu. Nampak-nampak benuto nuni ditekene terus. Jadi dakwah itu pakai isyarat pun sudah bisa. Jadi selesai wah tahu kayak kena wah dakwah waharan ni ke. Atau berat lalu iman tu di batas kejitin makejit sekedik iwah keta dakwah sudah namanya itu. Atau sekedar dakwah sudah namanya, tidak perlu panjang-panjang. Jadi dakwah itu tidak perlu ndak terbau saya ndak seharus punya ilmu yang tinggi-tinggi. Bantas betenak soal. Nah, tetapi kalau mengajar baru harus punya ilmu yang dalam gitu. Jadi sifat Nabi itu sidik, benar, amanah, jaga. Kemudian yang ketiga, dia harus menyampaikan. Ini adalah air yang dititip oleh Bapak Haji untuk Pak Kades, misalnya begitu. Nah, inilah tablik itu artinya menyampaikan. Barulah Anda itu menjadi patonah. Apa nih? Baru di ACC menjadi orang yang patonah. Umat yang patonah itu umat yang cerdas, luar biasa. Terkena si Allah Ta'ala. Ini lagu. Memang Anda benar. Ndek dijogang atau pokok itu kena apa pokok. Kedua kita bisa menjaga onyaan nih barang sempait nih. Onyaan ndak ganggu-ganggu. Lagu jauh doke doang niki. Ndek disampai-sampaian ndak disampaikan kepada yang berhak menerima. Maka itu ndak benar. Itu. Kita tidak akan dapat cap jempol dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus disampaikan. Setelah disampaikan itulah baru kita akan mendapatkan 4 hakikat sifat Nabi tersebut. 1, yaitu kita harus menjadi hamba yang benar. Yang kedua, harus menjadi hamba yang amanah, menjaga agama. Yang ketiga, harus menjadi hamba yang menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kita. Baru kita akan mendapatkan patonah. Ini baru cerdas. Terima kasih. Nabi SAW akan berterima kasih kepada kita kalau kita mau menyampaikan agama ini. Apa bentuk terima kasihnya Rasulullah? Rasulullah akan berikan kita syafaat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dawak kalau ada yang mau ditanyakan, langsung lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, itu 4 sifat Nabi. Sudah selesai. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila kita menjalankan agama ini dengan cara yang benar, menjaganya dengan cara yang benar, kemudian kita tunaikan hak sama muslim, yaitu dengan cara mentabligkan agama ini, baru kita akan mendapatkan predikat cerdas, umat yang cerdas, umat sak pintar, itu yang mau mentabligkan agama ini. Karena agama ini harus sampai. Tetapi kalau kita tidak sampaikan agama ini, maka nanti ideologi agama ini akan berubah. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum tutup? Ibu-ibu? InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya nggih sadang. Yang mau ditanyakan lamun dedik semer ibu-ibu nyempai tentang. Nanti saya baca pertanyaannya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih bagaimana cara menghadapi bapaknya adik ndak lihat lalu tulis entan. Nah itu nggih. Insyaallah mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada ucapan yang kurang benar mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.